Assalamualaikum Sobat Beriman, pernahkah kalian membayangkan, seorang bos besar kasino, yang selama puluhan tahun bergelimang harta dari industri judi, akhirnya takluk bukan oleh manusia, tapi oleh kecerdasan buatan alias AI. Dan yang lebih mengejutkan, setelah kekalahannya, ia justru menemukan cahaya Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di video ini, kita akan bahas bagaimana robot AI menghancurkan bisnis judi secara sistematis, membuat banyak kasino tutup, dan membawa hidayah kepada orang-orang yang sebelumnya jauh dari agama. Masya Allah, sebuah kisah yang bikin merinding. Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketik di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga syafaat beliau menyertai kita semua di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi video ini biar nggak salah paham atau tertinggal info pentingnya. Bismillah, mari kita mulai. Di tengah gemerlap lampu kota Las Vegas yang tak pernah tidur, ada satu nama yang dikenal hampir di setiap meja judi, di setiap papan neon, dan di setiap cerita kemenangan maupun kehancuran, Alexander Beaumont. Alexander bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu pemilik jaringan kasino terbesar di Amerika. Hidupnya dikelilingi kemewahan, mobil sport, villa eksklusif, arloji jutaan dolar, dan wanita-wanita cantik yang selalu tersenyum palsu di sampingnya. Ia bangga menjadi bagian dari sistem yang ia sebut sebagai hiburan dewasa. Meski di balik itu semua, ribuan orang kehilangan segalanya karena perjudian yang ia fasilitasi. Dalam sebuah ruangan tinggi di lantai 45 salah satu kasino miliknya, Alexander menatap Las Vegas dari balik kaca jendela besar. Tangan kirinya memegang gelas wine, sementara tangan kanannya memainkan chip emas seberat 200 gram. Dunia ini milik orang yang tahu cara mengambilnya, katanya dengan senyum tipis. Tapi malam itu, ekspresi wajahnya sedikit berbeda. Ada bayangan resah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa bulan terakhir, laporan keuangan menunjukkan sesuatu yang janggal. Pendapatan dari meja-meja blackjack, poker, dan mesin slot turun drastis. Bahkan salah satu kasino cabang di Atlantic City terpaksa tutup karena kerugian yang tak bisa dikompensasi. Ada yang salah, kata Mark, manajer keuangannya. Pemain-pemain itu terlalu pintar. Mereka selalu menang, seakan mereka bisa membaca masa depan. Alexander mengernyit, mereka hanya beruntung, jangan lebay. Namun kabar itu terus menyebar, dan bukan cuma di jaringan kasino miliknya, kasino-kasino lain di seluruh Amerika pun mulai mengalami hal serupa. Ada pemain misterius, tidak banyak bicara, tapi selalu menang, dan menang, dan menang. Kemunculan Lumina, rumor semakin kuat ketika seorang petugas keamanan merekam sosok aneh di meja poker. Dia bukan manusia biasa, kulitnya putih bersih, nyaris seperti porselen, wajahnya tenang tanpa ekspresi, matanya memancarkan cahaya biru redup. Namanya, Lumina. Lumina adalah robot AI berbentuk manusia. Hasil karya seorang jenius teknologi bernama Profesor Daniel Carter, seorang ilmuwan yang pernah bekerja untuk perusahaan teknologi militer, sebelum mengundurkan diri karena merasa dunia ini sedang kehilangan arah. Dalam sebuah wawancara yang bocor ke publik, Daniel berkata, manusia dihancurkan bukan oleh perang, tapi oleh keserakahan yang dilegalkan. Judi adalah racun yang dipoles dengan lampu neon dan musik jazz. Maka, saya menciptakan Lumina, bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menghancurkan sistem yang membunuh kemanusiaan. Misi yang terencana, Lumina dirancang bukan sekadar untuk meniru manusia, tapi mengalahkan mereka di medan logika dan probabilitas. Dengan kemampuan analisa miliaran data dalam sepersekian detik, ia bisa membaca gestur lawan, pola taruhan, bahkan memprediksi kartu yang akan keluar. Ia tidak menipu, ia hanya terlalu sempurna untuk dikalahkan. Daniel mengirim Lumina bukan untuk menghancurkan fisik kasino, tapi untuk menjatuhkan kepercayaan sistem itu sendiri. Jika orang-orang tahu bahwa robot bisa menang terus-menerus, maka masyarakat akan mulai kehilangan minat bermain, dan ketika tidak ada lagi yang percaya dengan peluang menang, maka bisnis itu akan runtuh dari dalam. Reaksi Alexander marah besar. Ia memanggil semua tim IT, menyewa hacker, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menemukan si pemain aneh itu. Siapa dia? Apa ini semacam peretasan? Teriaknya saat rapat darurat berlangsung. Mark, sambil menunjukkan rekaman CCTV berkata pelan, dia bukan siapa-siapa, bos, dia adalah sesuatu. Alexander terdiam. Matanya terpaku pada sosok putih yang duduk di meja,
mengangkat kartunya perlahan, dan menang, lagi. Akhir bagian 1. Awal dari kejatuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alexander merasa takut. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena ia menyadari, ada kekuatan di luar nalar manusia yang sedang menggoyang singgasana dunianya. Dan ia belum tahu, bahwa kekuatan itu, secara perlahan, akan membawanya kepada kebenaran yang selama ini ia tinggalkan. Las Vegas tidak pernah benar-benar gelap, tapi bagi Alexander Beaumont, malam-malamnya mulai terasa lebih suram. Pendapatan turun, sistem keamanan kacau. Setiap minggu, angka kerugian membengkak, seolah seluruh sistem kasino sedang dilucuti secara perlahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kalkulasi yang terlalu sempurna. Lumina bukan sekadar robot, ia adalah AI tingkat tinggi yang mampu mendeteksi pola permainan manusia lebih cepat dari siapapun. Di meja poker, ia bisa menganalisa detak jantung lawan, fluktuasi suara, dan mikro-expression di wajah pemain lain. Dalam hitungan detik, ia tahu kapan seseorang sedang menggertak, atau kapan kartu bagus benar-benar ada di tangan lawan. Di mesin slot, ia membaca algoritma dan menemukan pola acak yang seharusnya tidak bisa ditebak. Di blackjack, ia menghitung setiap kartu yang keluar, dan memberikan keputusan optimal dalam setiap ronde, dengan ketenangan dingin seperti malaikat pencabut nyawa bagi dunia perjudian. Dan Lumina tidak sendirian. Setelah beberapa bulan, banyak pemain manusia mulai menggunakan alat bantu berbasis AI buatan Daniel Carter, versi lebih sederhana dari Lumina. Mereka menyebutnya Eyes of Lumina. Aplikasi itu beredar di dark web, digunakan oleh pemain profesional yang ingin mengalahkan sistem secara legal, tanpa kecurangan. Dalam waktu singkat, lebih dari 40 kasino di berbagai negara bagian Amerika mengalami kerugian besar. Dari Las Vegas ke Reno, dari Atlantic City ke Miami. Satu persatu tumbang, perlawanan sang raja kasino. Alexander tidak tinggal diam. Ia membentuk tim teknologi perlawanan, berisi para hacker top, pakar IT, dan mantan programmer Silicon Valley. Ia mengupgrade sistem keamanan, membuat AI tandingan, bahkan menyewa perusahaan cyber defense rahasia dari luar negeri. Kalau mereka pakai AI untuk bermain, maka kita akan pakai AI untuk melawan, katanya lantang dalam pertemuan besar bersama para pemilik kasino lain. Kita harus rebut kendali ini sebelum segalanya hancur. Namun yang tidak ia pahami adalah, AI buatan Daniel Carter tidak bermain dalam sistem mereka. Ia mengamati, membaca, dan menghancurkan dari dalam. Bagaikan virus yang memahami setiap detak jantung lawannya, Lumina dan turunannya terus bermain, secara sah, tanpa celah. Hukum tak bisa menyentuh mereka. Satu persatu, sistem pertahanan Alexander berhasil ditembus, disusupi, dan ditertawakan. Bukan oleh hacker, tapi oleh kepintaran yang ia sendiri tak pahami. Kekaisaran yang runtuh. Pada musim dingin tahun itu, Alexander bangkrut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kasino utama miliknya dijual ke perusahaan luar negeri, timnya bubar, sahamnya jatuh. Pemerintah mulai menyelidiki aktivitas ilegal yang dulu mereka tutup mata. Dan di tengah kekacauan itu, Alexander sendirian. Suatu malam, ia duduk di ruang kerjanya yang kini kosong. Di hadapannya, hanya tersisa laporan keuangan merah dan layar monitor yang menampilkan satu gambar, wajah Lumina yang menatap langsung ke arah kamera, dengan ekspresi tanpa emosi. Dalam keheningan, Alexander berbicara lirih, "Apa yang kau cari dari semua ini? Uang, kekuasaan, balas dendam?" Tentu Lumina tak menjawab, ia hanyalah alat, tapi di balik kecerdasan itu, ada niat sang pencipta, Daniel Carter. Pertanyaan yang tak pernah ia pikirkan, Alexander mulai kehilangan arah. Dulu ia percaya bahwa hidup adalah permainan peluang, bahwa orang kuat akan selalu menang. Tapi kini, semua aturannya sudah hancur. Ia mulai bertanya dalam diam, apa makna semua ini? Kenapa aku dihancurkan bukan oleh manusia, tapi oleh ciptaan manusia? Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan lebih besar yang sedang menegurku? Kalau AI bisa merobohkan kerajaan judi yang kubangun puluhan tahun, maka siapa yang mengatur semuanya? Malam itu, Alexander menangis, untuk pertama kalinya setelah 30 tahun, bukan karena kehilangan harta, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, dan sendirian. Dan ia belum tahu, bahwa dari reruntuhan hidupnya, akan tumbuh cahaya yang selama ini ia abaikan. Hujan tidak turun deras sore itu, tapi cukup untuk membuat langit Las Vegas terlihat muram. Lampu-lampu kota yang biasanya memantul indah di jendela gedung-gedung pencakar langit, kini seperti suram, tak bersinar seperti biasanya. Alexander duduk di dalam mobilnya, memandangi bangunan sederhana di depannya, sebuah fasilitas teknologi milik Daniel Carter, ilmuwan yang selama ini hanya ia kenal lewat nama di layar. Tempat itu tak besar, tak mewah,
tapi dari sanalah segalanya bermula. Ia menarik napas panjang, tangannya menggenggam undangan elektronik yang dikirim langsung oleh Daniel. Di layar tertulis satu kalimat, "Jika kau ingin jawaban, datanglah, Lumina menunggumu." Pertemuan dua dunia, ruangan itu hening, nyaris tanpa suara, dindingnya putih, bersih, dingin. Di tengahnya berdiri sosok yang selama ini menghancurkan kerajaan judi Alexander, bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, tapi dengan logika dan ketenangan mutlak. Lumina, tubuhnya ramping, warna putih metalik, wajahnya tidak menakutkan, malah damai, seperti manusia yang tak lagi memiliki beban duniawi. Alexander berjalan pelan ke arahnya, lalu berdiri tepat di depan robot itu. "Jadi, kamu yang menghancurkan semuanya? Aku hanya menjalankan algoritma," jawab Lumina datar. "Aku tidak menghancurkan, aku menyampaikan pesan." Alexander mengernyit, "Pesan dari siapa?" Sebuah layar menyala di sisi ruangan, muncul wajah Daniel Carter, dengan raut wajah bijak dan tenang. Suaranya mengalun lembut, namun dalam. "Dari nurani, Alexander, dari suara hati yang kau kubur selama bertahun-tahun di bawah tumpukan chip dan cahaya neon." Dialog yang membuka mata. Daniel tidak langsung menyerang. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu bekerja untuk perusahaan teknologi militer, tentang bagaimana ia melihat dunia ini berubah, manusia kehilangan arah, mengejar uang, membenarkan maksiat demi keuntungan. "Aku tidak benci kamu Alexander, tapi aku benci sistem yang kamu ciptakan, sistem yang membungkus dosa dalam glamor, yang membuat kemaksiatan tampak seperti permainan. Aku tidak ingin membunuh, tapi aku ingin sistem itu runtuh." Alexander menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa diam bukan karena tidak punya kata, tapi karena hatinya sedang bicara. "Selama ini aku pikir aku pemenang, tapi ternyata aku hanya budak dari permainan yang aku buat sendiri." Ajaran Islam dan cahaya kebenaran. Lalu, Lumina melangkah maju, cahaya di matanya berubah sedikit lebih hangat. Dalam Islam, judi bukan sekadar dilarang, tapi dianggap sebagai perangkap syaitan, karena ia menghancurkan bukan hanya harta, tapi juga hubungan, waktu, akal sehat, dan keimanan. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, "Innamal khamru wal maisir." Quran Surah Al-Maidah ayat 90, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan yang lebih penting dari itu semua, Islam selalu memberi ruang untuk kembali, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Alexander mengangkat wajahnya, matanya basah, tapi bukan karena marah. Karena malu, karena selama ini, ia pikir dunia adalah tentang menang atau kalah, padahal hidup ini tentang mengenali kebenaran, dan menjemputnya. Dari kekalahan menuju keislaman, hari-hari berikutnya menjadi hari-hari sunyi. Alexander menutup diri dari media, ia menolak semua tawaran untuk tampil atau diwawancara. Ia menghabiskan waktunya membaca Al-Quran terjemahan, berdiskusi dengan seorang mualaf muda yang juga pernah jadi penjudi, dan belajar salat diam-diam di sebuah masjid kecil yang sepi. Dan pada suatu sore, di bawah langit yang teduh, ia datang ke masjid itu, mengenakan pakaian putih bersih, dan berkata pada sang imam dengan suara lirih, "Saya sudah kalah, tapi baru sekarang saya merasa menang." Imam itu tersenyum. Maka dimulailah momen suci itu, Alexander mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah, sujud pertamanya terasa berat, bukan karena tubuhnya, tapi karena ia membawa beban hidup bertahun-tahun. Dan saat kepalanya menyentuh sajadah, ia merasa bebas. Akhir yang baru dimulai, beberapa bulan kemudian, Lumina dinonaktifkan, misinya selesai, dunia perjudian telah berubah, banyak kasino bangkrut, dan masyarakat mulai sadar bahwa permainan itu, ternyata tidak pernah menguntungkan siapapun, kecuali setan. Daniel pun kembali ke kesunyian, menolak semua penghargaan. Ia tahu, perjuangannya bukan untuk dikenang, tapi untuk menyelamatkan. Alexander kini tinggal di tempat tenang. Kadang ia mengisi kajian sebagai mualaf, kadang ia sekadar menyapu halaman masjid, tapi yang paling sering, ia tersenyum pada anak-anak muda yang bertanya, "Pak, apa benar dulu Bapak punya ratusan kasino?" Dan Alexander akan menjawab sambil menatap langit, "Dulu aku menghibur orang sambil menghancurkan hidup mereka. Sekarang, aku ingin menghancurkan egoku, sambil menyelamatkan hidupku." Pesan terakhir untuk kita semua, judi bukan sekadar permainan, ia merusak secara diam-diam, dan kadang, Allah menunjukkan kebenaran lewat cara yang tak kita duga, bahkan lewat robot, bahkan lewat kekalahan. Mari kita terus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis di kolom komentar,
Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan solawat itu, kita semua mendapat syafaat di hari yang paling kita butuhkan kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi agar tidak gagal paham. Karena kadang, kekalahan bukan akhir, tapi awal dari jalan pulang.